Menteri Agama Yakut Kholil Qumas menyatakan tidak akan memilih pasangan Amin karena bid'ah. Pernyataan yang diklaim sebagai candaan itu disampaikan Yakut saat pidato pembukaan orientasi pegawai P3K di Surabaya, Jawa Timur. Karena ada pasangan presiden, saya tanya Amin. Tapi saya pilih itu. Kok menteri kayak gini? Ya memang dari dulu begitu. Gus Yakut nih salah satu menteri yang produktif membuat blunder. Mengeluarkan kata-kata yang itu dapat diasosiasikan menjadi fitnah kepada yang lain, meskipun sampai bercanda. Jadi bagi kami berharap ya politik ini memang politik yang mengedepankan gagasan, track record, visi misi, bukan memunculkan perkara-perkara yang sifatnya mengadu domba, politik identitas. Kholil Qumas, biasa dipanggil Gus Yakut, Menag, Menteri Agama Indonesia, membuat saya secara pribadi sangat prihatin. Kok bisa selevel Menteri Agama, konon katanya bercanda. Tapi bercandanya saja sudah tidak pada tempatnya. Sudah keluar dari koridor. Candaan Menag Yakut soal Amin yang pilih bid'ah. Jadi kalau ini serius, bukan bercanda maksudnya ya, ini adalah tindakan yang overlap. Anda sebagai pembantu presiden, Anda tidak boleh bicara tentang sesuatu yang melebihi kewenanganmu. Kalau itu serius. Kalau ini bercanda, lebih parah lagi. Anda bercanda tidak pada tempatnya di situasi seperti saat ini. Menteri Agama Menag Yakut Kholil Qumas melontarkan candaan soal pasangan baca pres Capres Amin. Akronim tersebut dipakai oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dia menyebut yang memilih Amin berarti bid'ah. Wow. Hal itu dikatakan Yakut saat membuka orientasi PPPK Kemenag RI di Surabaya. Tidak ada urusannya sama politik praktis ini. Dia sedang berbicara dengan para PNS, ASN. Kan sudah jelas aturannya. ASN dilarang berpolitik praktis. Lah kok Anda bahas di ruang-ruang seperti ini? Ini saja sudah melanggar etika ini. Awalnya dia melempar candaan kepada Kepala Balitbang Diklat Kemenag Profesor Amin Suyitno. Setelah itu Yakut menyinggung soal Amin yang sedang ramai. Prof Amin Suyitno, ini Aminnya tambahan atau sudah lama Pak? Karena lagi ramai ini Amin, lagi ramai. Kata Yakut di sela-sela sambutannya di Diklat Keagamaan Surabaya Rabu hari ini, ya tadi pagi barangkali. Jadi di sela-sela sambutan tentu ini acara yang resmi serius. Kok Anda bercanda? Anda tidak tahu ruang tempat bercanda yang pas berarti. Ia melanjutkan candanya tentang nama Amin. Dilanjutkan pula, nggak cukup sekali Anda menyinggung ini ya. Lalu bertanya, apakah nama Amin terkait dengan Anies Caimin? Saya nggak tahu ya. Saya curiga. Biasanya panggil Pak Yitno bukan Amin Suyitno. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin. Jangan-jangan ada capres singkatannya Amin. Jadi kan kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Lalu Yakut berseru bahwa dirinya tidak akan memilih Amin. Karena ya. Dia juga mengatakan orang yang memilih Amin berarti bid'ah. Wah. Jadi katanya tidak boleh politik identitas. Katanya tidak boleh menggunakan agama untuk menjadikan alat untuk kepentingan politiknya. Tapi Anda sendiri menggunakan istilah-istilah agama untuk mendegradasi pasangan lain, dalam hal ini adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Gagal menjegal Anies dan Gus Imin, kini muncul kesurupan politik di lingkaran istana. Menak Yakut terusik oleh akronim Amin. Walhasil, darah mendidih, otak error dan jadi gelap mata.
Tak hanya Yakut, kawanan buzzer dan komplotan pembenci toa masjid terbakar kemarahan. Nama Anies dan Muhaimin yang disingkat Amin dituding sebagai bidah. Sangat lucu dan bodoh, tudingan bidah yang disemburkan bukan sekedar candaan, namun tersirat cemoohan dan sekaligus menyulut maksud politik jahat. Terkesan sangat reaktif dan sensitif dengan ihwal keislaman. Fenomena problem kejiwaan yang labil dan semakin parah di sentrum kekuasaan Jokowi. Menegaskan watak Islamofobia yang sangat kental. Perilaku itu selalu hadir dalam aneka sinisme. Tanpa henti, Anies dan mayoritas umat Islam yang menghendaki perubahan menjadi sasaran kebencian dengan segala rupa tudingan. Mulai dari intoleran, politik identitas, radikal, del. Kini Gus Imin dan PKB pun ikut terseret. Diobok-obok oleh mereka yang getol teriak paling Pancasilais dan bertopeng toleransi. Semakin jelas betapa hipokrit dan bobroknya kelompok anti perubahan. Jangankan membicarakan nilai-nilai keislaman dalam berdemokrasi, toa masjid pun diusik. Semakin menunjukkan mobilisasi politik kebencian tersebut hadir bukan sesuatu yang kebetulan. Wajar bila umat Islam kini bangkit dalam kesadaran politik tauhid untuk melawan ketidakadilan. Pilpres 2024 merupakan momentum strategis dan ikhtiar bersama demi memenangkan aspirasi rakyat. Gagal menjegal Anies dan Gus Imin, kini muncul kesurupan politik di lingkaran istana. Menak Yakut terusik oleh akronim Amin. Walhasil, darah mendidih, otak error dan jadi gelap mata. Tak hanya Yakut, kawanan buzzer dan komplotan pembenci toa masjid terbakar kemarahan. Nama Anies dan Muhaimin yang disingkat Amin dituding sebagai bidah. Sangat lucu dan bodoh, tudingan bidah yang disemburkan bukan sekedar candaan, namun tersirat cemoohan dan sekaligus menyulut maksud politik jahat. Terkesan sangat reaktif dan sensitif dengan ihwal keislaman. Fenomena problem kejiwaan yang labil dan semakin parah di sentrum kekuasaan Jokowi. Menegaskan watak Islamofobia yang sangat kental. Perilaku itu selalu hadir dalam aneka sinisme. Tanpa henti, Anies dan mayoritas umat Islam yang menghendaki perubahan menjadi sasaran kebencian dengan segala rupa tudingan. Mulai dari intoleran, politik identitas, radikal, del. Kini Gus Imin dan PKB pun ikut terseret. Diobok-obok oleh mereka yang getol teriak paling Pancasilais dan bertopeng toleransi. Semakin jelas betapa hipokrit dan bobroknya kelompok anti perubahan. Jangankan membicarakan nilai-nilai keislaman dalam berdemokrasi, toa masjid pun diusik. Semakin menunjukkan mobilisasi politik kebencian tersebut hadir bukan sesuatu yang kebetulan. Wajar bila umat Islam kini bangkit dalam kesadaran politik tauhid untuk melawan ketidakadilan. Pilpres 2024 merupakan momentum strategis dan ikhtiar bersama demi memenangkan aspirasi rakyat.